Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dengan judul perikop Abraham dibenarkan karena iman. Namun sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas kesehatan, kekuatan dan napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sampai saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang sebentar saat kami akan dengar bersama. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini, urapi dan kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, agar firman-Mu sungguh-sungguh memberkati segenap jemaat Tuhan dan kami sekalian. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan siap sedia untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya mengambil tema takut akan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman kita kepada Yesus Kristus tidak terhitungkan oleh perbuatan yang kita lakukan. Iman tidak bisa diukur dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Iman percaya kita wujud nyatakan. Nah, perbuatan baik kita adalah karena kita beriman, bukan karena kita ingin memperoleh iman. Abraham dibenarkan karena imannya kepada Allah, bukan perbuatannya. Ketika Allah menyuruhnya untuk mempersembahkan anaknya, dia dengan taat mau menyerahkannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai orang tua, tentu bukan sesuatu orang tua yang baik yang dapat menjadi contoh. Karena dia mempersembahkan anaknya, menyerahkan anaknya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di situ Abraham tanpa ragu dan mempersembahkan anaknya. Dan tadi sebagai orang tua tentu itu bukan sesuatu yang baik dan tidak dapat menjadi contoh. Tapi karena imannya kepada Allah, dia dibenarkan karena imannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan pada suatu ketika bukan anaknya yang menjadi persembahan, tetapi anak domba. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala sesuatu yang keliru yang membuat kita bahwa kita harus berbuat baik untuk memperoleh iman. Bapak Ibu jemaat Tuhan, banyak orang, bahkan setiap orang bisa melakukan perbuatan baik. Berarti kalau kita melihat dari sisi kebaikan yang dia lakukan, perbuatan baik yang ia berikan kepada orang, itu ia bukti bahwa dia beriman. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidaklah demikian. Perbuatan baik itu justru karena kita beriman. Jadi iman menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan baik. Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baiknya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Roma ini mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa usaha kita itu adalah usaha yang sia-sia ketika kita mau memperoleh iman itu dengan usaha dan kerja keras kita. Tidaklah demikian. Tetapi kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita tetap memperoleh iman di dalam Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini mau mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak diukur seberapa niat baik, seberapa banyak kita berbuat baik, tapi perbuatan baik adalah bentuk kita beriman kepadanya. Itu bentuk kita beriman, bukan usaha kita untuk memperoleh iman.
Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkaitan tema yang saya ambil, takut akan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, apa yang bertentangan, yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, kita akan menolaknya. Itulah takut akan Tuhan. Dan sebaliknya, kita berbuat baik karena kita beriman, bukan kita berbuat baik karena kita ingin memperoleh iman. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti sang Abraham. Dia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baiknya. Kita belajar dari kehidupan Abraham yang menjadi bapak orang percaya. Kita belajar dari kehidupannya yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin kita selalu berpikir bagaimana kita hidup takut akan Tuhan. Apakah bisa di tengah tantangan dan pergumulan kita, di tengah tawaran duniawi, di tengah mata kita yang mungkin bisa menginginkan sesuatu yang indah. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, yakinlah ketika kita berjalan dalam kebenaran, takut akan Tuhan itu akan menjadi prinsip kita orang beriman di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang menjadi relevansi dari perenungan ini? Ada dua hal. Yang pertama, iman adalah ketika percaya dan menjauhi yang tidak Tuhan kehendaki. Yang kedua, lakukan perbuatan baik dengan motivasi yang tulus. Bukan motivasi agar kita dikatakan sebagai umat yang beriman, tetapi motivasi yang tulus. Saya yakin dan percaya perbuatan baik kita adalah bentuk bahwa kita adalah orang yang beriman. Tuhan Yesus memberkati kita melewati perenungannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersama-sama berdoa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas kesehatan dan kekuatan, terlebih kami bersyukur atas renungan firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami sampaikan tentang firman-Mu. Abraham dibenarkan karena iman, dan tema yang kami ambil, takut akan Tuhan. Jadikan kami pribadi yang takut akan Tuhan, tunduk dan setia merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami teringatkan segenap jemaat-Mu, dimanapun berada, terkhusus segenap jemaat Tuhan, wilayah resort Tamiang Layang dan di berbagai tempat. Memberikan mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, bahkan mereka tetap kuat dan semangat menjalani kehidupan di tengah pergumulan tantangan yang kami alami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, karena tahun 2020 kami boleh melewatinya. Semuanya bukan kuat gagah kami, tetapi karena penyertaan Tuhan. Dan di tahun yang baru ini kami memohon agar kami dapat melewati setiap tantangan dan pergumulan kami dapat melakukan kehendak-Mu, dan kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur dan syafaat kami, yang kami bawa dalam satu nama, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, yang dengan setia mengajar kami untuk berdoa bersama-sama, dan kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.